Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan stoikiometri yang kemarin ya. Nah, hari ini saya akan bahas latihan soal yang saya berikan. Oke, bentar ya. Sebelumnya saya. Nah, di sini latihan soalnya dikatakan unta memiliki cadangan energi berupa lemak tristearin ya. Yang rumus lemak ini adalah C57H110O6, sorry ya, yang disimpan di punduknya, katanya di punggungnya. Ya. Tristearin menjadi sumber energi bagi unta karena lemak tersebut dapat diubah menjadi air melalui reaksi yang ini nih. Ya, reaksi yang ini nih ya. Nah, ini diberikan juga data AR ya, CAR-nya 12, H1, O itu 16 ya. Pertanyaannya berapa massa air yang akan terbentuk? Artinya ini ya, air H2O dari 1 kg lemak triserin. Nah, ininya itu 1 kg ya. Berarti ininya itu 1 kg. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa massa air? Nah, bisa kita ke kilogram atau gram. Oke. Atau berapa gram. Kayak gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Pertama, berdasarkan step yang harus kita lalui. Step pertama itu kita harus memiliki persamaan reaksi yang setara. Nah, ini kita cek dulu nih, persamaan reaksi yang ini sudah setara atau belum. Nah, kita cek ya. Di sini C-nya 57, di sini ada baru ada 1, oke. Maka kita kali aja CO2 ini dengan koefisiennya 57. Nah, C-nya jadi sama kan? Oke. Yang kedua, kita cek H-nya. H ini 110. Nah, sedangkan ini H-nya baru ada 2. Ya. Nah, ini kan jadi pengali ya. Ingat, ini jadi pengali kalau yang H2 ini ya. Maka kita bagi 2 aja yang ini. Ya. Berarti kita kali H2 ini dengan 55. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek jumlah O yang di kiri dan di kanan. Oke. O yang di kiri ada 2. Sorry, bukan 2 ya. 2 di oksigen dan 6 di lemak ya. Berarti totalnya 8. Sedangkan O yang di kanan ini 57 kali 2. Berarti berapa? 114 ya. Ini ada 114. Oke. Ini 55. Maka totalnya berapa? Kalau ditotalkan ini ditotalkan jadi 169. Oke, 169. Di sini baru ada 8. Oke. Nah, kita tidak mungkin mengkalikan koefisien yang di sini karena ini O yang di sini terikat dengan C dan H yang di sini. Nah, supaya lebih gampang kita kali aja O2 yang ini ya. Ini sudah ada 6, berarti kita kurangi 6, berarti 163 ya, tinggal 163. Nah, gampang, mudah caranya ya, supaya si O ini jadi 163, kita kali aja 163 per 2. Kayak gitu. Ya. Nah, kalian boleh juga menuliskan seperti ini. Saya dulu ini ya. Oke. Kalian boleh menuliskan persamaan reaksinya seperti ini juga ya. Oke, supaya tidak ada per 2 kayak gini, kita kali 2 persamaan reaksi ini. Kalian boleh seperti itu. Ya. Kalau dikali 2 berarti ini jadi 2C57H110O6 ditambah 163O2 karena dikali 2 ya. Ini dicoret. Oke. Menjadi 114 CO2 ya ditambah ini berarti 110 H2O. Nah, ini sama aja ya. Kalian mau pakai yang ini, mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah boleh ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya
Di sini ya, berapa massa air yang dibentuk jika kita punya di sini 1 kilogram lemak. Nah, di konsep mol ini, satuan massa itu yang digunakan adalah gram. Maka kita harus konversikan yang 1 kilogram ini ke gram. 1 kilogram ini kita ketahui adalah 1000 gram. Ya. Nah, yang ditanyakan ini berapa gram massa H2O yang akan terbentuk. Nah, penyelesaiannya gampang. Nah, kita ketahui diagram yang kemarin saya ajarkan itu seperti ini kan. Ingat, yang atas itu massa, yang tengah itu volume gas, yang bawah itu jumlah partikel. Nah, setelah kita tahu massa atau data yang diketahuinya apa, ini A, B, berarti yang diketahui mulai dari sini. Yang diketahuinya itu massa, berarti kita mulai dari sini ya. Dari sini, terus kita harus ubah dulu ke mol, terus kita konversikan mol A ini ke mol B. Ini A-nya berarti lemak ya, mol B-nya itu berarti air. Oke, baru kita ke massa B-nya atau massa airnya. Oke, nah mari kita praktekkan. Nah, jadi seperti ini ya tabel penyelesaiannya ya. Nah, pertama kita mulai dari sini yaitu 1000 gram. Ini 100 ya. Ini 1000 gram. Oke. 1000 gram air. Oke. Air. Oke. Kita ubah 1000 gram air ini dengan bukan air, lemak, sorry ya. Oke, ini lemak. Oke. Kita ubah 1000 gram lemak ini dengan ke mol ya. 1000 gram lemak ini ke mol dulu ya. Ke mol. Maka apa yang menghubungkan antara massa dengan mol yaitu mR ya. mR. Nah, kita tahu mR si C57 H110 O6 itu berapa? Nah, ini kita bisa cari tahu ya. Caranya ARC dikali 57 ya ditambah ini dalam kurung ya ARH dikali 110 oke ya ditambah nih ke bawah ya ARO dikali 6 seperti itu ya. Nah, kalian tinggal masukkan data-data ini ya. Setelah kalian masukkan, nah kalian setelah memasukkan data-data AR-nya, ini kan 12 ya. Ini 1, ini 16. Setelah dihitung kalian akan mendapat MR lemak ini adalah 890. Satuannya gram per mol. Artinya di sini saya tidak akan bosan mengingatkan arti dari gram per mol ini adalah dalam 1 mol tristearin ini ya, stearin memiliki berat sebanyak 890 gram. Kayak gitu ya, tristearin. Oke. Berarti 1 mol. Oke, ini tristearin ya, lemak. Ini lemak. Oke, saya tulis lemak aja ya. Oke. Memiliki berat sebanyak 890 gram lemak. Oke. Oke, otomatis ini nanti dicoret ya. Ini baru kita dapat molnya nih. Mol ya. Mol. Nah, setelah dapat mol, apa yang harus kita lakukan? Kita konversikan. Nah, kita baru dapat mol sini nih, ya, si lemak ini. Kita ingin mencari mol si H2O. Nah, kita gunakan perbandingan koefisien. Ingat, koefisien yang ditanyakan selalu ada di atas ya. Ini berarti koefisien yang ditanyakan H2O dan ini adalah koefisien yang diketahui. Oke. Nah, berarti kita punya 55 mol, kita gunakan persamaan reaksi yang atas ya, untuk H2O, oke, per 1 mol. Nah, kenapa ini 1 mol? Ini koefisiennya 1 ya. Nah, lemak. Oke.
Nah, ini kan nanti mol lemak nih, coret, coret. Nah, kita dapat mol H2O nih. Kita baru sampai sini nih. Baru sampai ini mol H2O ini. Nah, ini langkah terakhir kita untuk menyelesaikan soal ini, yaitu mengubah mol H2O ini menjadi massa H2O. Ini ke atas ya, massa H2O. Nah, sama hubungannya mol dengan massa itu adalah Mr. Nah, kita ketahui Mr H2O ini adalah, nah ini Mr H2O, sorry, jangan di sini deh. Mr H2O ini, kita ketahui Mr H2O itu adalah kan ARH dikali 2 gitu kan ya, ditambah ARO. ARO. Berarti ini berapa ARH itu? 1 kali 2 ditambah 16. Berarti RH2O itu 18 gram per mol. Oke, ingat ya, 18 gram per mol ini artinya 1 mol air itu memiliki berat sebanyak 18 gram. Atau 18 gram air itu molnya itu 1 mol gitu ya. Memiliki banyak 1 mol. Berarti nah, ini berarti 1 molnya pasti di bawah. Karena kita ingin menghilangkan mol airnya ini ya. Oke. Ini nanti dicoret-coret gitu kan ya. Nah, di sini berarti 18 gram air. Nah, akhirnya nanti kita dapat gram air di sini satuannya ya. Gram air. Oke, 2O yang tersisa itu ya. Nah, cara penyelesaiannya seperti apa? Ingat ya, kita selesaikan dulu ke samping yang di atas maupun yang di bawah, yaitu dengan mengalihkannya. 1000 gram dikali 55 dikali 18, kayak gitu kan ya. Terus 890 dikali 1 dikali 1 juga ya, ini ya. Nah, setelah kita hitung di sini 1000 dikali 1 dikali 55 dikali 18 itu mendapatkan sebanyak 990.000 ya. 990.000 ya. Sedangkan ini berarti ini 890. Nah, setelah dibagi kita dapat kurang lebih 1112 oke, 359 atau 3 aja lah ya. Oke, 3 gram H2O. Oke. Ini jawabannya ya. Atau kita bisa menuliskan matematisnya itu seperti ini ya. Jadi kan tadi yang kita cari itu adalah gram H2O. Oke. Sama dengan, berarti kan kita mulainya di sini dari 1000 gram lemak. Oke. Langkah pertama kita adalah mengkonversikan massa lemak ini ke mol. Artinya kita hubungkan dengan Mr. Oke, berarti kan 1 mol lemak tadi ya, atau Mr-nya itu memiliki berat sebanyak 890 gram lemak. Oke. Nah, dari sini, coret-coret kita dapat mol lemak di sini ya. Oke. Dari mol lemak ini kita konversikan sekarang ke mol H2O ya. Dengan menggunakan perbandingan koefisien. Selalu diingat oleh kalian bahwa koefisien yang ditanya itu di atas. Tadi koefisien yang kita gunakan itu H2O-nya itu sebanyak 55 ya. Mol H2O. Oke. Nah, koefisien ini satuannya mol ya. Oke. Sedangkan ini di mol yang ditanyakannya itu lemak, itu kita gunakan tadi reaksi yang di atas 1 mol lemak. Oke. Oke. Nah, dari sini kita dapat satuannya mol H2O. Nah, ini kita dapat mol H2O.
Nah, setelah dapat mol H2O, baru kita bisa mencari massa H2O-nya. H2O ya, dalam 1 mol H2O, ini kan Pak, kenapa yang di sini 1 molnya di atas, ini kan Mr juga ya. Di sini 1 molnya di bawah. Nah, ini kita untuk mencoret ini ya, apa namanya, satuan mol H2O ini ya. Oke, karena kan kita butuhnya massanya ya. Nah, di sini kita butuhnya mol, berarti kita simpan molnya di atas 1 molnya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dari mana? Kalau ada yang menanyakan, Pak 18 gram dari mana? Ini MrH2O. Pak 890 dari mana? Ini MR lemak ya. Oke, maaf ya itu suaranya bising. Oke. Selanjutnya tadi kita dapat 1112,3 gram. Oke, H2O. Ini ya, ini kan coret-coret. Tuh kan, ini sisa satuannya H2O. Oke, atau saya tandai ya, supaya kalian ingat. Ini itu adalah MR lemak. MR lemak. Oke, yang ini adalah MrH2O. Oke, MrH2O. Oke. Nah, yang ini adalah perbandingan koefisien. Oke, selalu diingat perbandingan koefisien. Yang di atas itu yang ditanya, yang di bawah itu yang diketahui datanya ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi semoga penjelasan ini lebih dimengerti ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.